untuk menghadiri webinar ini dan yang terutama menjalani puasa di hari ini. Hari ini kita akan mengikuti webinar yang dengan tema menulis buku mengabadikan karya. Saya Freddy Ganda Putra selaku moderator di sini. Perkenalkan Bu, Bapak. Dan kita memiliki 3 pembicara utama. Yang pertama adalah Profesor Deden Makbullah, MAG. Beliau adalah Ketua LPM UIN Raden Intan Lampung, sekaligus penulis buku Pendidikan Islam dan Sistem Penjamin Mutu. Pembicara yang kedua adalah Dr. Haji Ahmad Kumaidi Jafar, SAG, MH. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan sekaligus penulis buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dan pemateri kita yang ketiga adalah Dr. Yuberti MPD. Dr. Yuberti MPD merupakan Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Beliau juga menulis buku tentang pengantar metodologi penelitian pendidikan matematika dan sains. Beberapa judul buku yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu karyanya saja, karya dari ketiga pembicara kita, tapi yang saya bacakan hanya salah satunya saja. Mari kita memulai webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk pemateri kita yang pertama, Profesor Deden Makbullah, MAG. Waktunya di sini kita kasih waktu sekitar 15 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati host ya, khususnya yang menyelenggarakan kegiatan ini, juga Ibu Bapak yang hadir berpartisipasi dalam rangka ya mengembangkan kultur akademik. Dan tentu saja saya di sini akan menyampaikan sedikit terkait dengan pengalaman ya di dalam menulis buku. Tapi saya perlu tes dulu ini Pak Freddy, suaranya jelas atau bagaimana? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Jelas. Baik. Saya akan menyampaikan beberapa hal di dalam proses penulisan buku ya. Sebenarnya kita ini berada di dunia akademik, sudah barang tentu menulis adalah satu hal yang kewajiban kita. Saya tayangkan dulu di sini pakai PowerPoint ya. Oke, ada PowerPoint-nya Pak Freddy? Pak Freddy nampak PowerPoint? Nampak Pak. Oke. Baik. Di sini saya akan melihat ya sisi motivasi menulis buku ya. Bahwa kita sebagai orang Islam yang punya kepentingan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tentu kita harus melihat bahwa menulis ini adalah tradisi kuat di dunia Islam. Allah pun menulis Al-Quran, dan kita tahu kalau Al-Quran sudah ditulis, manfaatnya banyak. Sampai sekarang kita bisa membaca Al-Quran karena ditulis. Dan siapapun akan bisa mempelajari Al-Quran itu karena ditulis. Begitupun Rasul itu sudah menulis beberapa hadis, walaupun menyuruh para sahabatnya, tetapi pada prinsipnya hadis-hadis Rasul itu bisa dibaca, bisa menjadi bermanfaat ilmunya ketika sudah ditulis. Ulama juga kita tahu, ulama-ulama di dunia muslim itu menulis bermacam-macam kitab, dan kita bisa membaca kitab-kitab itu dengan sangat kaya. Dan disitulah ilmu menjadi berkembang. Lalu kita pertanyaannya sekarang, menulis apa? Nah, inilah kembali kepada kondisi dan profesi kita. Kita tentu di sini menulis karya.
Nah, mengapa karya ini harus kita tulis? Motivasinya ada 3 hal sebenarnya kalau saya perhatikan. Pertama adalah bagian dari tradisi mengamalkan ilmu. Ilmu kita tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Nah, salah satu mengamalkannya selain cara lisan adalah cara tulisan. Nah, tulisan inilah kita bisa tuangkan dalam bentuk menulis buku. Nah, yang kedua, kita juga karena bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi, kita juga peduli dengan karir kita sebagai dosen. Maka menulis buku menjadi kebutuhan utama. Dan dengan menulis, karir seseorang akan cepat. Nah, memang tidak bisa seseorang bisa dikatakan bagus kalau tidak menulis bukunya. Ilmunya itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Maka salah satu syarat untuk naik pangkat seorang dosen juga itu menggunakan karya tulis. Nah, salah satunya adalah buku. Nah, kita tahu bahwa dinamika buku nanti akan kita lihat mungkin dengan narasumber lain juga pengalamannya. Yang ketiga adalah motivasi eksistensi. Kita meneguhkan eksistensi bahwa kita itu siapa. Nah, maka bisa dilihat dari tulisan-tulisannya. Kita mengenal ulama-ulama yang terkenal terdahulu itu karena tulisan-tulisannya. Kita tidak pernah jumpa dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i bisa kita kenali karena ada karya tulisnya. Kita kenal dengan Ibnu Rus, kita kenal dengan Al-Kindi, Al-Farabi, ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya lah. Itu karena ada tulisannya. Kita tidak jumpa dengan orangnya tapi bisa mengenal. Nah, maka disitulah eksistensi orang itu dengan teguh dan disitu menjadi pengukir sejarah. Maka ini motivasi peneguhan eksistensi juga bagian dari wujud kita di dunia akademik ini. Selain mengamalkan ilmu, mengembangkan karir, juga eksistensi kita bahwa kita itu ada. Kita sering disebut kadang wujuduhu keadamihi, ada wujudnya tapi seolah-olah tidak ada. Nah, maka dengan menulis buku, keberadaan kita nyata-nyata bisa diketahui ada. Lalu kualitas karya, saya percepat sedikit. Kualitas karya memang letaknya pada ide. Menulis buku itu sejauh mana kita punya ide-ide brilian, gagasan-gagasan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita tuliskan kalau idenya kosong. Nah, oleh karena itu ide mempengaruhi kualitas. Nah, tetapi di dalam hal ide, itu kita akan terkait dengan konten. Kita menguasai satu cabang ilmu, disiplin ilmu. Kita tidak bisa menguasai semuanya, hanya beberapa disiplin ilmu. Maka konten itulah yang kita tekuni menjadi ide-ide yang terus kita kembangkan, dan konten itu akan mempengaruhi kepada jati diri kita, eksistensi seorang ilmuwan tadi. Nah, maka konten ini menjadi penting ya, di dalam menuliskan buku. Lalu metode di dalam menyajikan ini terutama ya, karena kadang-kadang ilmu itu sudah ditulis oleh orang lain tetapi cara menyajikannya yang berbeda. Seminar online. Nah, dengan cara metode penyajian yang berbeda itu menjadi ciri khas juga bagi seseorang penulis. Oleh karena itu perlu kita miliki. Kita pakai metode apa di dalam menulis buku itu. Disitulah akan menjadi ciri khas juga. Oleh karena itu ada disiplin seseorang di dalam cara menulis. Lalu teknik. Teknik ini adalah aturan-aturan yang secara teknis tetapi mempengaruhi terhadap kualitas karya tulis kita. Kadang-kadang titik koma itu hal sepele tetapi mempengaruhi makna dari suatu kalimat yang kita buat. Dan di situ pula mempengaruhi cara orang memahami. Oleh karena itu teknik-teknik penulisan yang tanda-tanda baca yang tepat, aturan-aturan di dalam tata tulis itu perlu dipatuhi ketika karya itu mau kita masukkan sebagai kategori
kualitas yang karya yang berkualitas. Lalu bagian akhir yang saya pikir juga penting, karya itu dikatakan berkualitas kalau diterbitkan oleh penerbit bereputasi. Kita mungkin banyak karya tulis kita, tetapi ketika disodorkan kepada penerbit ternyata ditolak, misalnya reject. Itu menunjukkan bahwa karya kita belum berkualitas. Dan kita mungkin sering dulu mendengar bahwa orang ada yang naik pangkat tetapi bukunya dicetak, bukan diterbitkan. Itu juga ada makna bahwa kalau mencetak itu gampang. Tetapi menerbitkan di suatu penerbit yang bereputasi itu adalah hal yang ada prosedur tersendiri dan itu akan mempengaruhi kualitas karya. Saya beberapa karya saya bisa 3 kali bolak-balik untuk mendapatkan masukan dari penerbit, editornya di sana. Dan disitulah keseriusan seorang editor, reviewer, penilai. Di situ itu mempengaruhi. Oleh karena itu karya kita akan berkualitas ketika kita terbitkan di penerbit yang memang bereputasi. Oleh karena itu pilihlah penerbit-penerbit yang bereputasi ketika karya kita mau kita sebut masuk dalam kategori yang berkualitas. Kemudian ini contoh sedikit saja ya. Tadi disebut saya menulis buku Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu. Itu adalah buku terakhir ya saat ini sebelum jadi profesor ya. Ada 3 sebenarnya yang diterbitkan di penerbit berskala nasional dan ini penerbit bereputasi kategorinya karena memang segmen pasarnya se-Indonesia dan ini memang melalui proses reviewer dan editor yang handal di situ, teliti sekali memang. Nah, ada 3 buku ini yang saat ini sedang dipasarkan oleh mereka. Kemudian dari buku ini kembali kepada tadi motivasi ya. Kalau buku pertama ini yang Pendidikan Agama Islam ini dulu motivasi mengembangkan ilmu karena saya mengajar mata kuliah itu. Sehingga tidak puas rasanya kalau mengajar sementara kita tidak punya karya. Nah, maka kita harus menulis karya yang kita ajarkan. Dan ini dulu dipakai di buku mata kuliah Pendidikan Agama Islam perguruan tinggi umum ya. Karena di Indonesia semuanya ada mata kuliah PAI. Maka disitulah beberapa kali cetak, mungkin edisi sudah cetak ketiga barangkali sekarang ini. Kemudian yang manajemen mutu pendidikan Islam ini adalah referensi, ini kategorinya referensi, sehingga sisi ilmiahnya lebih tinggi dan agak sulit mungkin dipahami bagi pemula ya, karena memang teori-teorinya lumayan banyak diambil dari bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ini sesuai dengan tadi karir ya. Karir kita ini kalau mau naik pangkat itu kan harus model penyajiannya metode seperti riset. Jadi harus ada bab pendahuluan, bab teori, bab metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Nah ini buku ketiga ini itu sistematikanya karena itu satu hal yang harus dipenuhi di dalam konteks bahwa ini buku referensi. Nah, sementara di dalam banyak hal kita seringkali menulis tidak jelas ini tujuannya untuk apa, segmen pasarnya untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Maka supaya bermanfaat selain keilmuan tadi, kita ini juga harus memperhatikan karir kita. Maka buku itu yang harus bisa diakui untuk dalam kenaikan pangkat seorang dosen, yaitu karir tadi. Maka itu harus dicermati dari rencana kita di dalam menulis buku ini. Nah, buku yang peluang diterbitkan ini sedikit sekilas saja saya sampaikan. Ada jenisnya textbook. Nah, ini textbook ini mungkin Bapak Ibu yang mengajar di semester awal, kemudian bersifat mata kuliah basic, ini sebenarnya punya peluang segmen pasar yang bagus.
Dan ini yang menarik bagi penerbit-penerbit bereputasi nasional tadi, karena mereka juga berpikir bisnis. Jadi ini buku harus laku. Ketika kita menulis naskah tetapi dalam hitungan peminat pasarnya kecil, mungkin mereka mempertimbangkan dan berat untuk menerbitkan buku kita. Tetapi kalau kita ambil segmen ini, textbook ini peluangnya besar ya untuk diterbitkan. Kemudian ada buku sumber satu mata kuliah keahlian tertentu, ini juga bisa berpeluang. Tetapi di sini yang paling penting adalah kandungan teoritisnya bagus ya. Kemudian bahasanya mudah dipahami, mengalir ya. Sehingga ini adalah satu penilaian yang dijadikan tolok ukur oleh suatu penerbit bereputasi tadi. Kemudian ada juga referensi book ya. Mungkin ini buku-buku yang langka tapi penting. Ini juga bisa kita tulis. Posisinya ini aktual, dibutuhkan. Ada nilai-nilai inovatif, spesifik dan progresif. Jadi ini buku ini harus menjadi referensi bagi orang-orang yang punya ketekunan pada bidang tertentu. Dan inilah juga sebenarnya punya peluang di dalam penerbitan oleh penerbit bereputasi nasional. Ada juga buku populer ya. Nah, buku populer ini sebagai bacaan, wawasan, dan ini tergantung tren. Biasanya ada buku-buku yang saat ini sedang diminati, kemudian esoknya tenggelam, hilang. Ini biasanya popularitas itu tergantung masanya. Begitu juga lagu-lagu, begitu juga saya kira dunia itu ada masa-masa tertentunya. Dan di sini ini hanya wawasan sifatnya. Tapi bisa juga ini diterbitkan ketika sesuai dengan tren saat ini. Ya. Oleh karena itu dalam menulis naskah tidak hanya menurut kita sendiri bagus, jadi harus memang penerbit juga menentukan kelayakan bahwa ini bagus. Oleh karena itu memang menulis buku yang mengabdikan karya yang bisa meneguhkan eksistensi kita tadi itu memang yang betul-betul bisa dibaca oleh orang lain. Dan kita juga percaya diri. Soal benar kandungannya artinya tidak ada bantahan, itu relatif karena justru penulis-penulis di ulama-ulama Islam terdahulu, mereka saling berbantah dalam hal ilmu pengetahuan, teori, berdebat, itu justru menjadikan seseorang itu semakin jelas keilmuannya. Jadi jangan berpikir bahwa buku kita tidak ada yang ngeritik, karya kita diterima semua orang enjoy-enjoy saja. Ya kalau berpikir zona aman seperti itu, maka sebenarnya itu tidak meneguhkan eksistensi seseorang ini ahli apa gitu kan. Tapi justru keahlian itu karena sudah dikritik oleh orang tetapi teguh tetap terus dengan keilmuannya itu, maka disitulah yang saya katakan tadi eksistensi seseorang itu akan semakin kokoh. Ya. Nah di sini menulis naskah ada ide gagasan yang hidup. Saya kira kita semua itu punya gagasan. Cuma kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Ya. Nah pada saat timbul disitulah momen sebenarnya untuk kita menulis. Kadang-kadang ide itu muncul pada saat kita sedang duduk di bis, sedang duduk di pinggir pantai, sedang duduk sendirian di kantor, sedang tahajud malam hari. Nah pada saat ide itu muncul, itulah sebenarnya momen untuk segera kita tulis. Karena kadang-kadang kalau kita melewatkan momen-momen ketika ide gagasan itu hidup di dalam diri kita, dan kita tidak menulisnya, lalu ternyata esoknya lupa lagi. Nah, maka harus ada gagasan-gagasan yang hidup, saya katakan begitu. Lalu kajian teoritis, data empirik ini jelas lah ya, karena sisi ilmiah itu harus ada data-data empirik yang kita peroleh, baik melalui riset kita terdahulu, baik menurut pendapat-pendapat orang gitu. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kajian teoritis yang kita kembangkan sehingga menjadi cara berpikir yang mudah dipahami oleh orang lain ketika buku kita dibaca. Lalu ada selling point-nya. Memang ini selling point ini kaitan dengan penerbit. Suatu penerbit dia akan senang menerbitkan kalau ada selling point. Apa yang bisa dijual di situ dari karya ini?
disitulah ada poin yang ternyata unik. Mungkin di dalam cara penyajiannya, mungkin di dalam data-data baru yang dikemukakannya, itu banyak hal yang bisa kita cari ya. Sebagai penulis kita harus mencari selling point-nya apa gitu kan yang ada di buku kita itu. Mesti ada, disitulah semangatnya kita menulis. Kita semangat menulis itu karena memang merasa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Disitulah semangatnya menulis. Jadi bukan sekedar menggoreskan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, tetapi ide besarnya itu yang ingin dijual itu apa, ingin di share kepada orang lain itu apa. Lalu target pembaca, nah ini mempengaruhi ya. Kalau pembacanya apakah mahasiswa itu akan beda. Apakah pembacanya adalah pecinta ilmu itu beda. Apakah pembacanya para filosof atau pembacanya ya ibu-ibu rumah tangga atau siapalah di situ. Target pembaca harus jelas. Karena bagi penerbitan ini pembacanya siapa itu harus punya segmen yang bisa dipastikan. Lalu ada kesesuaian kutipan sumber, footnote, daftar pustaka ini sesuai dengan yang biasalah kita alami ya. Lalu penyusunan per bab juga begitu. Nah lalu saya sedikit sampaikan alur review naskah ya di penerbitan yang saya alami. Ketika naskah saya itu sampaikan kepada penerbit, di situ melalui chief editornya dan editor, di situ mereka bersidang lalu menentukan kelayakan buku saya waktu itu. Banyak juga teman-teman yang ditolak ya. Saya tahu ada buku yang ditolak, ada yang diterima. Itu dalam sidang redaksi di sana. Lalu kalau sudah memang diterima, maka mereka editor akan menentukan jadwal terbit, tata letak, layout buku, dan disinilah produksi buku nanti akan mulai dari editing ya. Pak editor di sana akan menyeting sedemikian rupa, kemudian memberikan cover yang menarik, yang mewakili isi buku, memiliki eye catching-nya, mungkin itu juga bagian yang mereka biasanya menentukan sendiri ya, penerbit itu gambarnya itu tidak bisa diintervensi oleh kita karena mereka punya cara tersendiri, punya standarnya. Lalu koreksinya juga bisa 2 kali, 3 kali sebenarnya. Tergantung pada bagaimana hasil koreksi editor akan dikirim kepada kita sebagai penulis. Kalau kita sudah setuju, maka mereka akan melanjutkan proses. Apabila masih ada koreksi dari kita, mereka akan edit lagi, lalu nanti hasilnya dikirim lagi ke kita, penulis. Jadi memang ini betul-betul dua pihak yang saling menyepakati kalau kita masuk ke penerbitan yang bereputasi tadi. Dan disitulah ada nanti final penulis itu ada proofreading, biasa seperti jurnal juga begitu, sampai pada final koreksi, sampai pada siap proses cetak dan masuk gudang dan pemasaran ya. Saya kira ini yang sekilas lah di dalam mengisi 15 menit ini ya, gambaran bagaimana menulis. Saya kira selamat menulis lah. Kalau sudah dimulai pasti semua akan tahu di mana letak kesulitannya, di mana kemudahannya, dan apa yang penting untuk menjadi catatan kelanjutan kita. Dan semoga ini juga acara ini bagi saya memberi semangat lagi, karena saya setelah profesor ini juga saya paling tidak 2 tahun satu buku itu harus terbit di penerbit yang bereputasi, itu target ya. Paling tidak per 2 tahun itu ada satu karya yang diterbitkan di penerbit-penerbit yang memang melalui proses mekanisme yang kredibel tadi. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Freddy Ganda Putra. Ya. Nanti kita lihat tanya jawab dan dari narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak sekali ya Bapak Ibu ilmu yang bisa kita dapat. Saya tadi mengambil ada beberapa poin di sini. Pertama, motivasi menulis, yaitu yang pertama kita mengamalkan ilmu, yang kedua karir, yang ketiga kita juga butuh asistensi di dunia ini. Serta keteraturan dalam menulis juga harus diperhatikan dan fokus pada konten yang kita kuasai. Jadi jangan terlalu melebar. Tapi yang paling susah adalah selling point, Pak. Mungkin nanti ada yang bertanya tentang selling point ini. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti mungkin saya yang bertanya. Iya. Ini susah sekali, Pak.
Oke, untuk pemateri yang kedua, Bapak Dr. Haji Ahmad Komedi Jafar, waktu dipersilahkan. Waktu kurang lebih 15 menit ya Pak. Halo, Ya, siap. apakah suaranya bisa didengar? Bisa Pak, jelas Pak. Ustaz. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati panitia atau dalam hal ini pelaksana, khususnya dari keluarga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, teman-teman sejawat yang semangat untuk mengikuti kegiatan ini, yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji syukur, marilah kita senantiasa persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat taufik dan inayahnya sehingga sampai pada puasa yang ke-18 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya menindaklanjuti, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama atau pembicara yang pertama. Saya akan menyampaikan beberapa hal, khususnya langkah-langkah menulis buku ya secara efektif. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan latar belakang dan motivasi kita menulis ya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Prof. Deden bahwa menulis itu bukan hanya kewajiban ya. Jadi ingat itu, menulis itu bukan hanya kewajiban, tapi kita anggap sebagai kebutuhan. Bahkan kalau perlu menulis itu kita jadikan sebuah hobi, ya hobi. Sehingga dengan menulis itu kita bisa dikenal orang. Karena untuk dikenal orang itu nggak mesti harus menjadi pejabat. Kita bisa dikenal orang melalui tulisan kita, ya. Kemudian dengan tulisan itu pun kita juga bisa mendatangkan uang. Nah, nanti akan saya singgung ya. Dan juga ini merupakan ibadah karena kita secara tidak langsung mentransfer ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Maka ini sekali lagi menjadi motivasi kita agar kita bukan saja menganggap menulis itu sebuah kewajiban semata, tetapi itu tadi ya kebutuhan, hobi, ibadah ya, dan juga secara finansial dapat mendatangkan uang. Nah, itu barangkali motivasi untuk kita semua. Selanjutnya sedikit perlu saya sampaikan merujuk pada ketentuan UNESCO ya, bahwa buku itu sendiri adalah publikasi tercetak tidak berkala dengan ketebalan lebih dari 49 halaman, dalam ini 50 halaman ke atas, kemudian memiliki cover, diterbitkan oleh suatu negara dan tersedia untuk dipublik, serta dicetak sekurang-kurangnya 50 eksemplar dan disebarkan kepada publik. Nah, ini menurut UNESCO, apa yang dimaksud dengan buku. Kemudian secara garis besar bahwa ada dua bentuk buku, yaitu buku ilmiah dan buku fiksi. Kalau buku ilmiah itu sering kita kenal dengan istilah buku referensi ya. Kemudian buku fiksi itu kita kenal dengan buku novel, cerpen ya, drama dan lain sebagainya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah buku ilmiah. Ya. Menulis buku ilmiah tentunya harus didasarkan pada pedoman yang tepat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan etika penulisan buku. Artinya kita sebagai penulis harus jujur, ya. Sumber yang kita gunakan, yang kita rujuk dan lain sebagainya harus jujur, nggak boleh bohong. Ya, kemudian dalam hal pengutipan, ya, kemudian rujukan dan lain sebagainya semua harus jujur. Kemudian kita tidak boleh merubah-rubah istilah dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bentuk kutipan. Kemudian karakteristik buku ini juga harus jelas, ya. Kemudian format penulisan ini yang paling penting dalam menulis buku. Dalam hal ini format penulisan dibagi menjadi dua, yakni bagian luar buku dan bagian dalam buku. Bagian luar buku itu meliputi cover depan yang meliputi judul, nama penulis, kemudian nama penerbit. Kemudian punggung buku, nah itu juga isinya tentang judul, nama penulis dan nama penerbit, kemudian cover belakang.
Ya, cover belakang itu biasanya tentang judul, kemudian sinopsis. Ya, sinopsis itu berisi tentang keunggulan-keunggulan buku yang akan kita tulis. Itu biasanya ada di bagian belakang, halaman belakang. Kemudian ada nama penerbit dan juga ada nomor ISBN. Nah, itu bagian luar buku. Kemudian bagian dalam buku, ya, itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah preliminaris atau disebut bagian pendahuluan, kemudian isi utama buku, kemudian postliminaris. Nah, Maaf Pak, saya potong sebentar. Ada PowerPoint-nya nggak Pak ya? waduh, nggak saya buat Mas karena biar Oh, cepat aja. oh iya, siap, siap. Siap Pak, siap. Oke, ya. Jadi saya ulang, bagian dalam buku itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah preliminaris atau bagian pendahuluan, itu meliputi halaman judul, hak cipta, persembahan, ucapan ya terima kasih, kemudian sambutan, ya kata pengantar, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian isi buku itu, isi utama buku itu berisi tentang bab-bab dan sub-subbab. Dan postliminaris itu berisi tentang lampiran-lampiran, epilog, ya daftar istilah, ya halaman indeks dan biografi penulis atau tentang penulis. Nah, selanjutnya halaman buku kalau merujuk pada ketentuan UNESCO tadi di atas 49 halaman, berarti minimal ya 50 halaman gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai buku ilmiah. Selanjutnya langkah ketentuannya dulu ya. Ketentuan dalam menulis buku ilmiah, barangkali kita sudah sering membaca ya. Di antaranya diketik dengan ukuran huruf atau font Times New Roman ya 12 atau Cambria 11. Kemudian memiliki ISBN dan diedarkan. Kemudian isi utama buku minimal 50 halaman. Kemudian ukuran minimal ya 15,5 cm kali 23 cm ya. Kemudian diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi ilmiah atau perguruan tinggi. Kemudian tidak menyimpang dari peraturan dan kode etik penelitian ilmiah. Kemudian 1 buku untuk 1 bidang ilmu. Nah, itu ketentuan dalam buku ilmiah. Sedangkan langkah-langkahnya ya tadi sudah disinggung oleh Prof. Deden, di antaranya adalah menentukan tema. Menentukan tema itu ya tentunya berawal dari penemuan gagasan atau ide-ide ya. Kemudian menentukan judul secara spesifik, kemudian membuat outline. Nah, inilah dari outline inilah yang akan kita jabarkan dalam penulisan buku. Kemudian menyiapkan bahan rujukan yang cukup. Seperti halnya ketika kita menulis skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian siap menulis. Nah, itu langkah-langkah praktis untuk menulis sebuah buku, ya khususnya buku ilmiah. Kemudian yang kedua, ya adalah buku fiksi atau bisa disebut novel, cerpen, drama dan lain sebagainya. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Kemudian yang kedua menciptakan karakter tokoh. Kemudian yang ketiga membangun plot cerita, alurnya mau dibawa kemana. Kemudian membuat daftar isi atau outline dan menulis apa yang sudah direncanakan sesuai dengan outline. Nah, ini 2 bentuk buku yang biasa kita tulis ya. Kemudian sebagai contoh ya, sebagai contoh buku ilmiah seperti yang tadi sudah ditayangkan oleh Prof. Deden. Demikian juga saya ini bisa saya perlihatkan ya buku hukum keluarga Islam di Indonesia, kemudian hukum perdata Islam di Indonesia, ya, kemudian apa itu kepailitan ya di dalam hukum ekonomi Islam. Kemudian ada juga 1 buku yang pernah saya terbitkan itu
buku Kapital Selekta Filsafat Hukum Islam. Nah, itu semua contoh-contoh buku ilmiah yang bisa kita jadikan referensi. Nah, dari beberapa buku itu, ini terus terang ya sebagai motivasi ya, ada salah satu buku yang katakan sudah paling banyak dirujuk, bahkan kalau kita lihat di Google Scholar ya itu paling banyak ini tingkatannya ya. Kemudian contoh buku fiksi ya, contoh buku fiksi itu seperti yang baru kemarin saya terbitkan dengan judul menjadi manusia seutuhnya ya, menjadi manusia seutuhnya. Apa bedanya buku ilmiah dengan buku fiksi? Kalau buku ilmiah tentunya harus memperhatikan pedoman yang dalam ini merujuk pada UNESCO ya, yang tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hal. Sedangkan kalau menulis buku fiksi itu tidak ada ketentuan khusus. Ya, tidak ada ketentuan khusus. Ya, cukup yang penting menggunakan bahasa yang baik. Ya, nggak perlu memperhatikan EYD. Ya. Sehingga di dalam menulis buku fiksi itu formatnya, gaya bahasanya, ya dan lain sebagainya itu diserahkan kepada penulis. Ya. Karena bebas, ya isinya bebas. Bahkan di dalam buku fiksi itu tidak disebutkan daftar pustakanya pun juga tidak apa-apa, ya karena memang itu merupakan buku ringan untuk bacaan semua kalangan, tidak hanya mahasiswa tapi bahkan sampai ke lapisan yang paling rendah itu buku fiksi, ya baik itu dalam bentuk cerpen ataupun novel. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya secara khusus di sini juga saya sampaikan ada beberapa bentuk buku lainnya yang diantaranya ya di situ ada istilah buku monograf ya, ada antologi, ada bunga rampai, ada proseding. Ya, apa bedanya? Kalau monograf itu tulisan yang membahas atau menguraikan satu tema secara spesifik. Ya, jadi kalau bicara tentang hukum perkawinan ya hukum perkawinan aja kan, khusus dalam satu buku itu satu tema. Nah, kemudian kalau antologi itu kumpulan tulisan karya sastra yang sejenis seperti puisi, cerpen, drama ya dan lain sebagainya. Kemudian bunga rampai itu kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang isinya itu beberapa kumpulan artikel. Nah, kumpulan artikel. Jadi dalam satu buku ada beberapa tema, ada beberapa pembahasan. Itu namanya bunga rampai. Kemudian yang terakhir adalah proceeding. Proceeding itu kumpulan makalah terpilih dalam suatu seminar atau hasil-hasil seminar. Seperti yang kita lakukan kemarin di Novotel. Nah, itu bisa jadi buku proceeding. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, saya persingkat. Setelah kita menulis dan kita nyatakan jadi, ya artinya sudah ada draftnya, ya kemudian siap untuk kita kirim ke penerbit. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Deden. Yang pertama adalah pilih penerbit yang bereputasi, artinya yang jelas. Pastikan bahwa penerbit itu masuk anggota IKAPI, ya Ikatan Penerbit Indonesia. Jangan penerbit asal-asal, ya. Jangan penerbit asal-asal, tapi yang jelas penerbit yang sudah masuk anggota IKAPI. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah sistem penerbitannya. Ya, kalau memang tulisan kita sudah dinyatakan layak oleh pihak penerbit, maka dalam hal ini ada dua sistem dalam hal penerbitan. Ini kaitannya dengan uang ya, dengan duit ya. Yang pertama adalah sistem royalti. Nah, sistem royalti secara umum di Indonesia itu rata-rata royaltinya sebesar 10% dari harga buku eceran dan dikurangi 15%.
Jadi kalau buku kita itu harganya 50.000, berarti hasil kita, bagian kita itu 10% dari 50.000, yakni 5.000 kan, dikurangi 15% pajak. Nah itu kalau sistem royalti. Kemudian yang kedua, sistem jual putus atau yang kita kenal dengan jual naskah. Jual naskah. Jadi naskah kita tuh dibeli oleh penerbit. Ya. Biasanya mulai dari berkisaran antara 2 juta sampai 15 juta, bahkan bisa lebih tergantung isi buku kita, tergantung terkenal tidaknya kita sebagai penulis, itu juga mempengaruhi harga naskah kita. Nah, sekarang lebih dan kurangnya apa? Kalau sistem royalti memang kita sama sekali ya tidak tahu menau ya, pemasarannya kita nggak tahu kan. Tapi kadangkala kekurangannya ketika pihak penerbit itu menerbitkan buku sebanyak-banyaknya, mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian didistribusikan, dijual dan sebagainya, kadangkala kita sebagai penulis itu tidak tahu persis, sehingga kadangkala bisa dibohongin, ya kan? Misalnya penerbit mencetak 10.000, nah yang masuk ke kita hanya sekian. Nah itu kan kadangkala kita sebagai penulis juga nggak tahu secara persis kan gitu. Tapi kalau secara jual putus tadi, itu barangkali kita bisa tawar menawar itu. Ya, misalnya langsung naskah kita dibeli 20 juta, udah. Selanjutnya terserah penerbit. Penerbit itu mau mencetak berapapun terserah penerbit, mau laku mau tidak itu terserah penerbit. Tapi kalau sistem royalti tadi ya itu, kalau laku besar ya kita dapatnya banyak, kalaupun tidak ya kita juga tidak, walaupun terlepas apakah pihak penerbit itu jujur atau tidak. Nah, terkait dengan hal itu ada prinsip ya bagi seorang penulis, buku kian laris, rezeki semakin manis. Kian laris buku, kian tebal saku. Nah, ini sebagai motivasi kita ya. Ya, tapi ada juga ya, tapi ini hanya pengalaman saja ya, pengalaman saja. Ada juga yang sistem mandiri. Sistem mandiri itu artinya seorang penulis itu menerbitkan buku secara mandiri, setelah itu dinyatakan layak oleh penerbit, kemudian dicetak, ya, kemudian didistribusikan sendiri oleh si penulis. Nah, itu barangkali lebih untung gitu ya, lebih banyak pemasukannya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali itu sekilas penyampaian materi terkait dengan menulis buku dan mengabadikan karya sejauh pengalaman yang saya alami ya, sejauh pengalaman yang saya alami, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menulis dan menulis. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, super sekali Pak ya. Saya sangat suka dengan kata mutiara yang terakhir tadi Pak ya. Itu kayaknya menjadi motivasi tersendiri untuk kita. Ada banyak catatan yang bisa saya poin-poin penting di sini. Yang pertama adalah menulis itu jangan jadikan hanya kewajiban semata. Jadi jadikan hobi kata Dr. Humaydi tadi ya. Tata cara menulis juga harus disesuaikan dengan tata cara UNESCO yang tadi. Pak Humaydi juga tadi sudah menerangkan jenis-jenis buku dan sistem selling dalam penjualan. Itu. Nah, Pak, saya meminta sedikit saja tadi yang Bapak omong sampaikan tadi, catatan-catatan kecilnya mohon dikirim ke panitia Pak ya. Semoga bisa menjadi bahan-bahan rujukan kami juga dalam menulis. Oke, terima kasih Dr. Ahmad Humaydi Jafar. Sekarang waktunya untuk pemateri yang ketiga, Dr. Yuberti. Kepada Dr. Yuberti dipersilahkan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu. Oke, baik. Terima kasih moderator ya Pak Freddy Ganda Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior saya di sini ada Dr. Deden, Dr. Humaydi, para senior saya semua ini, Bu Nilawati Tajudin, Bu Eni, Dr. Eni Amalia, satu.
Maimun. Yang pasti saya dalam meeting ini, tapi sisi lain hasil karyanya jauh lebih menjadi story, tetapi nggak tahu nih Pak Eko kok kemarin beberapa hari yang lalu, minggu lalu, Bu Berti bla 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 ya udah gitu. Artinya saya tetap mengangkat ini dalam konsep silaturahmi. Baik Bapak Ibu, saya langsung share file saja. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala karena sebentar. Untuk para seniorku, Pak Freddy terlihat atau gimana nih? Nampak atau jelas atau gimana nih? Pak Freddy, jangan unmute dong speakernya. Pak Freddy. Jelas Bu, jelas Bu. Untuk berkoneksi dengan jelas ya. Jelas. Nanti saya komunikasinya dengan Pak Freddy ini mewakili para peserta yang di slideshow Bu ya. Baik untuk oke. Baik. Para Bapak Ibu yang pastinya semua pastinya untuk lembaga kita saya tidak perlu banyak menuangkan siapa karena ada satu statement yang tidak perlu kau ceritakan, tetapi ada satu sisi yang memang menuntut kita harus berlisan gitu. Baik, untuk CV seperti itu, ini sekelumit tadi karena kebetulan bersamaan dengan rapat dekanat, jadi udahlah oret-oret dikit gitu. Oke, mungkin sekilas saja dan tidak perlu saya baca. Oke, lagi katanya waktunya 15 menit gitu. Oke. Jelas ini PPT-nya jelas Pak Freddy? Jelas Bu. Jelas. Oke, nggak perlu saya bacakan juga ya, Physics Society Indonesia atau kami sebut dengan PSI yang tadinya planningnya ini pengalaman organisasi yang saya yakin para seniorku yang hebat-hebat di sini pastinya jauh melebihi itu, tetapi mungkin karena kebetulan saja untuk saat ini saya diberi waktu untuk berbicara gitu. Ini beberapa karya yang sebenarnya memang begitu sulitnya kita semua ya, khususnya saya pribadi untuk menempuh book bestseller gitu, sulit sekali. Enggak usah ke sana deh. Saya sekarang pun sedang belajar ke beberapa senior di Unila untuk monograf. Itu ternyata perjalanannya cukup panjang karena memang boomnya cukup tinggi gitu. Ini beberapa karya saya dan ini yang terekam gitu karena waktunya nggak terlalu lama juga, nggak perlu juga saya bacakan, tetapi yang mungkin perlu nampak nih karyanya mana sehingga Ibu bisa berbicara. Kata Pak Freddy gitu, Bu tampilin dong, tampilin dong bukunya biar nggak asbun, kata mahasiswa sekarang asal bunyi. Oke, itu Bapak Ibu, saya stop share, saya masuk ke PPT yang kedua. Pak Freddy, jelas? Saya jelas. tahu ya? Jelas Bu, jelas. Oke. Jelas ya Pak Freddy? Saya jelas, bukan tulisannya. Kalau jelas. Jelas Bu, kalau tulisannya jelas, cuma suaranya suara waktu yang diberikan 15 agak menit sebenarnya durasinya cukup lama. Oke. Bapak Ibu sebenarnya tips dan trik. Oke. Assalamualaikum Pak Freddy, cukup ya, jelas? Nah jelas Bu, jelas. Jelas? Jelas. Saya perbesar lagi. Sorry. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya Pak Deden, Prof Deden, Pak Kumaidi, dan para seniorku pastinya banyak ini ya, pastinya sudah banyak berkarya karena tadi Prof Deden mengatakan memang sudah tuntutan kita untuk menulis dan menulis sebenarnya itu. Saya tidak akan mengulas kembali tadi apa yang disampaikan oleh Prof Deden karena itu saya rasa core dari suatu karya buku ya, bagaimana harus apa ya,
suatu karya bereputasi, misalkan harus ber-ISBN dan lain sebagainya. Saya mungkin lebih banyak ke hal-hal yang general, bahkan tadi step by step sintak dari suatu buku ada jenis ini, buku jenis itu. Ini untuk para senior sangat pas sekali untuk memaparkan itu. Tetapi untuk saya menggunakan ini sendiri aja. Baik, di sini saya katakan bahwa ketika pulpen menjadi sebuah pedang, when the pen becomes the sword, ini bisa saya artikan betapa hebatnya pulpen itu, bahkan menjadi fondasi saya berbicara di sini ada di tadi Prof. Deden juga mengatakan di kitab kita. Jadi di sini di Quran surat Al-Qalam ayat 1 pun nampak jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kitab kita sendiri menuntut, lukiskan penamu, mainkan penamu. Sehingga kadang saya jujur merasa gregetan sekali mahasiswa sedang ujian atau apapun itu nggak pegang pena. Baik offline maupun online, mereka nggak pegang pena, itu saya gregetan. Kita dosen-dosen aja pegang pena, buka laptop. Mereka tidak pegang pena itu di saya sesuatu yang sangat menusuk. Gitu. Perkuliahan pun ada yang tidak memainkan, terlepas dari sekarang memang mahasiswa sudah bawa laptop, tapi mainkan keyboardmu. Artinya dia membuat note, catatan penting saat perkuliahan, catatan saat dia sedang seminar proposal, catatan saat dia sedang ujian dengan pena. Nah gitu. Jadi jujur kadang saya, jujur banget, mohon maaf, kadang saya hentikan sesaat, khususnya di prodi sendiri ya, kalau prodi yang lain saya sebagai tamu. Itu Bapak Ibu, kemudian hiaslah dunia atau buat aturan atau kelolalah dunia dengan kata-katamu sendiri. Kira-kira seperti itu. Banyak hal yang bisa menginspirasi, menginspirasi seseorang dalam perjalanan hidupnya hingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang sukses. Salah satu hal yang menjadi sumber inspirasi itu adalah melalui buku bacaan. Ini statement yang general ya. Saya tidak masuk ke core nanti terkesan memberikan perkuliahan dan mohon izin para seniorku kayaknya kurang etis kalau saya berbicara tentang konteks dan sintak dari suatu buku. Baik, selain buku apa yang dibaca, kebiasaan membaca juga terbukti bisa menjadi salah satu pendorong bagi keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Dengan membaca maka banyak informasi yang dapat diketahui, itu pasti dan mutlak. Bapak Ibu, oke, saya masuk ke, karena waktu nggak banyak ya, saya masuk ke di sini saya berikan contoh. Beberapa orang sukses mengaku bahwa kesuksesannya, keberhasilannya, viral dirinya menjadi terinspirasi dari buku bacaannya. Misalkan, ya ini beberapa yang saya tulis ya, Chris Allen, The Hatching, About Hatching, kemudian Elstone, Setting the Table. Yang uniknya, Bapak Ibu, mereka mengkaryakan, menulis buku itu simple. Tidak seperti saya, yang saya pun belajar, oh iya ya, benar nih. Kalau kita kan, untuk saya aja, saya pengantar, metodologi, penelitian, pendidikan, matematika, dan sains. Aduh, karena saya buat spesifik, akhirnya yang menikmati orang-orang yang spesifik. Hanya ranah itu. Kenapa nggak buat dengan bahasa yang lebih besar? Gitu. Misalkan yang ada di slide ini, gitu. Jadi beberapa di sini. Jadi bagaimana seni dari peran, kemudian bagaimana sesuatu yang sulit dari yang sulit. Nah, jadi kan kita penasaran gitu. Jadi simple, tepat, jelas, padat. Beda dengan buku-buku saya yang. Tapi jujur saya pun terus belajar dan belajar. Setting the table, udah setting aja mejamu udah. Oh jadi penasaran. Ada apa sih di buku itu kok sesimpel ini? Ternyata orang-orang hebat ini pun sukses, viral, mereka terinspirasi dari buku bacaan. Dan di sini dari buku bacaan mereka, bukan karya mereka ya. Tetapi di sini ini beberapa buku yang membuat orang-orang hebat itu menjadi hebat gitu dari buku bacaannya. Ini sampel aja. Saya yakin teman-teman yang lain bisa menelusuri lewat Google dan sebagainya. Oke, untuk ini, nah ini real beliau hebat. Mereka hebat dari buku mereka. Kalau tadi kan mereka hebat dari buku bacaan mereka. Bla 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 bla, tidak perlu saya bacakan poin per poin. Misalkan The Art of the Deal,
karyanya Donald Trump yang sempat pro kontra, dan saya yakin deh para senior lebih paham tentang itu. Saya tidak akan masuk ke isi dari masing-masing buku ini gitu, tetapi ini contoh bahwa orang-orang hebat yang lahir dari karyanya. Membaca buku berat ini sekilas saja ya, karena gini, dari hasil riset sendiri bahwa masyarakat Indonesia itu berada di posisi paling bawah untuk membaca. Jadi grade kita itu bisa saya buat statement malas membaca. Sehingga saya buat ini, termasuk mungkin diri saya, kadang kalau tidak dipaksa atau enggak kebutuhan khusus, kalau enggak dibara dengan saya harus buat buku, udah posisi enggak mencari dan enggak membaca gitu. Nah, ini beberapa trik PW saya katakan seperti ini. Posisi wena gitu, atau posisi nyaman. Kemudian terkadang saya membaca daftar isi Bapak Ibu, karena saya nggak tahu ya, karena kadang dalam membaca buku itu nggak semuanya yang saya butuhkan. Jadi saya selalu ke daftar isi. Mungkin ini antara bagus dan tidak bagus deh, tetapi itu yang saya lakukan, karena jujur kadang jangankan membaca buku skripsi mahasiswa saja, saya pingin bagian penelitian relevannya dari mana, jurnalnya berapa banyak, bukunya yang beberapa waktu yang lalu Pak Antoni mengatakan untuk skripsi, misalnya untuk jurnal atau artikel, 80% berasal dari artikel atau jurnal, 20% dari buku. Oke, itu untuk artikel. Tetapi berbicara tentang posisi buku pada umumnya tidak akan pernah ada persentasenya. Pasti mutlak 100%. Gitu ya. Daftar isi, saya seperti itu menghindari ini. Menyiapkan kamus karena pastinya ada bagian-bagian yang kurang bisa dipahami, bla 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 bla. Tidak memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri menjadi tidak ikhlas, tidak nyaman, dan tidak akan ada grup yang kita dapatkan. Tidak mengambil jeda waktu, bla bla bla. Mencari tutor, sorry, ini kesalahan tulisan. Bapak Ibu, mohon maaf saya kesini sebentar. Mungkin ini versinya di luar ya. Mungkin teman-teman sejawat atau di sini juga ada yang junior saya. Saya ambil contoh untuk kita Indonesia deh. Pak Freddy, masih ada waktu untuk saya? Masih Bu. Oke. Nggak usah jauh-jauh deh. Status WA, SW dari para mahasiswa selalu deh. Itu siapa? Mary Riana. Siapa sih yang nggak kenal Mary Riana? Betapa hebatnya buku yang dia karyakan itu dengan judul Mimpi $1 Juta. Waduh, dengan mengkaryakan itu ternyata jadi kenyataan tuh, gitu, dari bukunya itu, dan bahkan difilmkan. Mary Riana, dikit-dikit saya lihat status WA mahasiswa Mary Riana, motivasi. Bahkan kata-kata Mary Riana jauh lebih mengena dengan para mahasiswa timbang kata-kata maknya sendiri, dosennya sendiri, karena begitu indahnya Mary Riana menyampaikan kata-katanya. Itu semua kita tahu deh. Najwa Shihab. Kemudian beberapa waktu yang lalu sempat viral itu lulusan UGM, siapa? Agak unik namanya, Analisa Widianingrum. Nah ini pun apa ya? Ini identik nih, saya perhatikan sejarah dari Mary Riana dengan Analisa Widianingrum. Mereka bukan lahir dari keluarga yang ada, mereka bukan lahir dari anak pejabat atau posisi tertentu, tetapi begitu tergopoh-gopohnya Mary Riana saat tahun 98 itu mencari, saat kita sedang krisis moneter yang pergantian dinasti dari Soeharto tahun 98, dan beliau ke Singapura dengan posisi nggak ada dana, dengan posisi nggak ada apa-apa, tapi karena beliau memulai dengan pulpennya, ternyata sekarang beliau menjadi orang hebat. Begitu tertitah-titahnya ya, beliau menyelesaikan studinya di sana, dan ini menjadi motivasi kita semua. Kemudian Analisa Widianingrum pun, dia menceritakan beberapa kali saya mencoba mencari referensi tentang beliau. Itu pun dari keluarga yang standar, bapaknya resign dari sebuah perusahaan, kemudian jatuh bangun lah ya, sampai pada akhirnya jual rumah kalau tidak salah untuk studinya. Pada akhirnya dia menjadi lulusan terbaik dari UGM untuk angkatannya.
karya-karya Analisa Widyaningrum tidak perlu mungkin saya bahas di sini, teman-teman yang lain bisa menelusuri lebih lanjut lewat Google dan sebagainya. Ini untuk orang dalam yang kata saya banyak sih yang lain-lainnya. Oke, itu saja. Rasanya orang sukses selalu memberikan inspirasi. Kesuksesan mereka tidak serta-merta datang dengan instan. Perlu perjuangan dan kerja keras mencapai itu pasti lah ya. Perjalanan orang sukses meniti karir dari tapak terbawah, senantiasa menarik untuk disimak. Siapa tahu kita yang melanjutkannya meniru jejak mereka. Pastinya semuanya butuh waktu, dan saya pun pastinya banyak belajar dari para seniorku di sini. Pastinya banyak karya-karya yang sudah terhimpun, bisa jadi 2 kali lipat, bahkan bisa jadi 3 kali lipat dari yang saya karyakan. Saya pastinya masih banyak belajar dari teman-teman yang lain. Sehingga di sini saya anggap ini sharing aja gitu. Itu saja dari saya, Pak Freddy. Ini kayaknya tadi sekilas udah ada deh dari Prof. Deden, dari Pak Kumaydi, bahwa alasan seorang harus menulis. Di sini dikatakan harus karena surat Al-Qalam ayat 1 pun udah jelas sekali di kitab kita, sehingga di sini saya bukan alasan seseorang menulis, tapi alasan seseorang harus menulis. Di sini ada 9 bagaimana membuat channeling creativity. Bahwa pastinya menghasilkan buku itu tidak mudah, pastinya ada kreativitas di sana. Pasti itu mutlak gitu. Nggak akan, saya yakin tidak akan ada orang yang memiliki karya dia nggak punya kreativitas, itu impossible. Develop imagination. Imajinasi yang berkembang. Imajinasi yang berkembang pasti karena sempat beberapa waktu yang lalu itu Laskar Pelangi. Nah, ini menjadi contoh bagaimana dibukukan, kemudian begitu viralnya difilmkan, dan tidak ada satupun, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, bahkan kita kalangan apa ya? Bukan manula ya. kalangan saya nggak tahu, junior bukan, senior bukan gitu. Yang pastinya memang harus banyak belajar dari senior dan banyak menghargai karya-karya teman yang senior. Misalkan Laskar Pelangi, itu betapa hebatnya gitu. Saya lupa itu karyanya siapa itulah ya. Laskar Pelangi, kemudian dulu yang sempat diinikan anak-anak, cerita Harry Potter. Nah, Harry Potter dari karya buku difilmkan, sehingga terjawab itu poin ke-8 dari Pak Kumaydi, gitu, menghasilkan uang, menjadi orang hebat, oke, terkenal iya, kemudian uang pun mengalir, sehingga perlu dicatat Pak Freddy itu yang uang satu semakin bermudah. Siap. Oke, extensive knowledge. Yang pernah saya dengar bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik, itu pasti. Nggak mungkin dia mampu menulis suatu karya yang hebat kalau bacaannya sederhana atau bahkan merunduk. Pasti bacaannya pun bacaan hebat. Atau bahkan saya berstatement bahwa bacaan hebat pun yang saya baca ternyata belum mampu menjadikan tulisan saya hebat gitu. Nah, artinya gini, kalau dia sudah mengkaryakan seperti tadi Harry Potter, Laskar Pelangi, itu pasti memang ada dasar nih referensi literatur yang digunakan. Kemudian yang keempat, bahwa menulis itu tidak ada kadaluarsanya. Tadi sekilas Prof. Deden pun mengatakan itu gitu. Tulisan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu, abadi. Tadi Prof. Deden mengatakan Imam Syafi'i, bagaimana para ilmuwan perdana saat itu, mungkin seperti orang sains ya, bagaimana Newton menuliskan ide-idenya, bagaimana dia membutuhkan membutuhkan banyak-banyak kertas katanya gitu untuk terus dia menuangkan, dan pada akhirnya dibukukan. Jadi yang keempat, bahwa tulisan itu tidak ada expirednya, tidak ada batas waktu, terus aja orangnya nggak ada ya karyanya tetap akan ada. Kemudian yang kelima, menceritakan sebuah sejarah gitu, mengabadikan sebuah cerita, inspiring people, menginspirasi orang gitu. Kemudian menjadi orang terkenal, ketujuh.
Saya agak malu sama Dr. Eni Amaliani kalau ada salah baca. Becoming a famous people. Menjadi orang terkenal. Kemudian ke-8 menghasilkan uang. Nah tadi Pak Kumaidi ini yang ditempatkan di atas, benar juga. Kadang motivasi kita uang, kadang ya, kadang tapi tidak semua anggap aja itu reward. Oke, itu dari saya Pak Freddy. Iya, Pak. Terakhir tadi apa tadi? Menguasai dunia, gitu ya. Oke, mari kita bangkitkan. Nah, ini memang perlu diberi bara, itu termasuk diri saya sendiri. Perlu diasah. Gitu. Mari kita bangkitkan semangat menulis mulai dari saat ini, mulai dari sekarang, mulai dari selesainya acara webinar saat ini. Oke, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali Bu ya kata-kata mutiaranya. Tadi ada berapa paragraf itu. Wah, itu dapat memotivasi kita semua insya Allah. Dari beberapa pemaparan Bu Yuberti tadi, ada beberapa poin yang saya anggap ini penting ya. Yang pertama, Al-Quran menyarankan kita atau bahkan menyuruh kita untuk menulis. Yang tertera tadi seperti Bu Berti kabarkan di surat Al-Qalam ayat 1. Jadi menulis itu adalah suatu kewajiban mungkin bagi kita. Yang kedua adalah inspirasi dalam menulis itu dari sesuatu yang sering kita lakukan. Kalau kita sering baca tulisan yang hebat-hebat, ya berarti tulisan kita insya Allah akan mengikuti apa yang sering kita baca tadi. Siapa saja bisa menulis dan menulis merupakan karya abadi, tidak akan lekang oleh waktu. Oke Bapak Ibu, webinar kita akan berakhir sampai pukul 11.30. Masih ada waktu sekitar 40 menit di sesi kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta bisa raise hand di bagian partisipan ya Bapak Ibu. Yang ingin bertanya, silakan raise hand di anggaran kita juga kita mau ngambil dari mana? Review kita perlu ini juga. Pak Freddy mungkin di Mas aku cukup juga ya kan. 250 kan. Kali itu memang kurang. Apa mau langsung dibaikin aja? Lupa nanti. Mas aku mau kasih catatan di sini nanti. Ini kan kayak. Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand ya di kolom partisipan itu. Nanti kayak kita kemarin di UGS. Ada juga temannya. Dan statusnya ini sudah unmute semua Bapak Ibu ya. Silakan yang ingin bertanya Ada kan? ke narasumber kita. Mas aku ini baik dulu ya. Boleh nanti aku buka naskah asli buat nanti ini reviewnya kan. Belum ada ya? Asli. Oke, sepertinya Asli. belum ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Nanti Review. saya boleh bertanya ya Bapak Ibu ya. Itu yang ini. Saya ingin bertanya Oke. kepada Monggo silahkan. Perbaiki Pada menulis gitu ya. kepada kesemuanya lah, ke semua Kita ya. pemateri hari ini. Terutama Prof Deden tadi. Prof Deden tadi ada selling point yang harus kita buat. Nah, selling point ini menurut saya mungkin sesuatu hal yang tidak mudah. Mungkin Prof Deden bisa berikan contohnya di buku Prof Deden. Poin pentingnya atau poin yang menjual itu yang bagaimana? Kata Bapak ceceknya Pak. Oke, langsung ya. Ya, Prof. Suara saya jelas tidak? Jelas Prof. Jelas. Oke, baik. Jelas Prof, suaranya jelas, orangnya jelas Prof. Orangnya jelas ya. Ya. Jadi gini, di dalam penerbitan buku, salah satu yang menjadi rambu-rambu adalah
bagi penerbit itu adalah selling point. Bagi penerbit ya. Semula kadang kita tidak terpikir bahwa buku ini harus ada selling point apa. Tetapi setelah diskusi dengan mafia untuk besar daftar isian tentang selling point kita itu, buku kita itu. Kita akan tahu selling point buku kita itu setelah kita baca buku-buku yang sejenis. Jadi pertama kita harus baca buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit manapun yang sejenis dengan buku kita. Nah, disitulah kita akan menemukan apa yang kurang. Nah, maka kita masuk sebagai selling point kita. Contoh, buku-buku ketika saya menulis buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi, itu pada umumnya buku-buku PAI itu normatif. Karena memang itu bahan perkuliahan dan di situ para penulis sangat dibentengi oleh sehingga semuanya hanya norma yang dijelaskan di dalam buku itu. Nah, lalu kita ngambil selling point adalah fenomena-fenomena empirik. Itu yang akan memperkaya cara berpikir pembaca. Bahwa ketika bicara misalnya dalam pendidikan agama Islam itu tentang kebenaran agama. Nah, kebenaran agama kalau hanya normanya dalil, kemudian harus benar itu ininya, iya. Tetapi ketika kita coba sisi empirik, sekarang agama banyak di dunia ini. Di Indonesia bermacam-macam. Kemudian sejarahnya agama juga itu harus diketahui. Sisi siapa nabi yang lebih dahulu, siapa yang kemudian, itu adalah sisi empirik yang tidak bisa dibantah. Nah, maka penjelasan-penjelasan yang terkait dengan konteks, kenyataan-kenyataan yang ada, yang dialami oleh siapa, kapan? Itulah selling point di dalam buku yang ditulis oleh kita ketika kita sudah tahu bahwa di buku-buku yang sejenis di buku orang lain itu ternyata tidak menjelaskan itu. Nah, itulah selling point namanya. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita baca dulu buku orang lain yang sejenis. Sehingga kita dapat mengatakan ini selling point di buku ini loh. Dan itu pun yang akan biasanya ditulis di bagian sampul belakang di buku itu. Itulah selling point yang sering menjadi bahan untuk promosi. Bahwa kelebihan buku ini apa? Keunggulan buku ini apa? Disitulah bisa kita tuliskan dan itu didiskusikan dengan penerbit. Nah, ketika itu ternyata betul di buku-buku yang sejenis itu tidak ada, dan di buku kita ada, baik di dalam cara penyajiannya atau ada tambahan kontennya, itulah selling point namanya. Dan itulah yang tadi dalam bahasa kita bisa dibanggakan sebagai kelebihan dari buku kita yang kita tulis. Nah, oleh sebab itu, selling point ini kalau kita bisa jelaskan pada penerbit, penerbit akan dengan mudah mengiyahkan, menyetujui naskah kita untuk diterbitkan dengan sistem royalti tadi. Jadi sistem royalti adalah sistem untuk dicetak, dipasarkan oleh penerbit, dan kita punya bagian 10% dari keuntungan yang itu akan ditransfer ke kita. Jadi memang ya disitulah kita kadang-kadang tiba-tiba ada transfer masuk ternyata dari penerbit. Bisa 10 juta, 5 juta, tergantung kondisi dalam penjualan saat itu. Itulah sisi daya jual karya kita. Maka buku kita harus kita kaji lagi, lihat lagi selling point-nya apa. Itu harus ditemukan oleh kita dulu. Nah, baru kita akan percaya diri untuk mengatakan kepada penerbit, ini loh selling point di buku ini. Dan itu yang akan dituangkan oleh penerbit di
sampul buku di bagian belakang, gitu kan. Maka kita kalau mau beli buku biasanya lihat dulu tulisan di belakang sampul itu ada narasi singkat tentang buku itu, itulah selling point. Nah, maka kadang-kadang ada orang yang menggunakan selling point-nya dengan expert judgment dari seorang tokoh yang dikatakan misalnya buku ini layak dibaca untuk ini. Itu juga selling point namanya. Nah, jadi banyak cara untuk buku kita dikatakan ada poin untuk punya nilai jual gitu kan. Nah, ada yang menggunakan kepakaran tokoh yang baca dulu bahwa oh ternyata bagus. Itu juga bagian dari penguatan buku kita ini bagus, punya kelebihan dari buku lain. Atau kita sendiri yang memang menemukan bahwa ini loh kelebihan buku ini. Jadi tanpa menggunakan pendapat orang, tapi kita mengatakan bahwa ini kelebihan dari buku ini. Itu yang dapat kita jadikan sebagai selling point. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Deden. Sungguh sangat padat ya Pak Prof ya. Oke, para peserta. Mas Freddy, bisa nambah sedikit ya? Oh, boleh, Dr. Maidi. Yang pertama, ya sharing point ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan itu, kita sering ya ada buku yang temanya sama atau bahkan judulnya sama, ya misalnya ini hukum perkawinan Islam, itu ada beberapa penulis. Nah disinilah yang bisa kita jadikan sebagai pembanding. Maka kita sebagai penulis harus menunjukkan apa ada nggak pembedanya antara tulisan kita dengan tulisan penulis yang lain. Itu harus kita tunjukkan. Makanya tadi Prof. Deden dan juga saya sampaikan harus ada keunggulan dari tulisan kita. Itu kalau tulisan yang sifatnya sejenis. Tapi kalau tulisan itu memang belum ada yang pernah menulis, nah itu no problem itu. Itu sangat menarik. Apalagi tulisan itu tulisan yang hangat dan sangat disukai banyak orang. Tapi kalau yang tulisan itu sejenis, itu tadi tulisan kita harus ada pembedanya, harus ada keunggulannya dibanding dengan tulisan-tulisan penulis sebelumnya. Nah, kemudian juga harus kita buat semenarik mungkin, mulai dari cover ya dan lain sebagainya. Walaupun masalah cover itu bisa kerjasama pihak penerbit ya, kita maunya seperti apa, gambarnya seperti apa dan sebagainya. Ya, tapi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian satu faktor lagi agar lebih menarik dan laku jual itu biasanya buku itu menyebutkan kata sambutan, dan yang memberikan sambutan itu biasanya orang yang pakar yang sudah sangat dikenal, itu bisa mempengaruhi daya jual. Itu yang saya perhatikan, yang saya lihat selama ini gitu ya, daripada hanya buku hanya penulis kita aja kan gitu. Nah, dengan menyebutkan kata sambutan dari para pakar itu akan mempengaruhi daya tarik para konsumen atau pembaca. Itu tambahan sedikit Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kumaidi. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi nih. Karena banyak sekali pertanyaan di kepala saya. Karena jujur saya belum pernah menulis buku, jadi waduh ini sangat penting bagi kita semua ya, materi-materi seperti ini. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada para narasumber. Mungkin nanti bisa Bu Berti jawab ya, karena Bu Berti belum menjawab. Tadi Pak Kumaidi sudah berkata ada beberapa jenis buku, dan para narasumber di sini juga sudah menulis banyak buku. Saya ingin tanya nih, buku seperti apa pengalaman Bapak Ibu narasumber yang laris terjual di pasaran, Pak? Mungkin Bu Yuberti dulu ya yang bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy pertanyaannya. Saya perhatikan memang banyak pertanyaan di kepalanya Pak Freddy. Sudah dua gitu. Dari sekian banyak pertanyaan. Ya. Oke, buku seperti apa sih yang lebih memiliki nilai tambah ya, edit value-nya lebih tinggi gitu.
Mohon maaf Prof. Deden dan Pak Kumaidi, saya merespon dulu. Kayaknya lebih ini deh Pak Freddy, Prof. Deden dan Pak Kumaidi aja dulu deh. Nanti saya second aja. Nggak apa-apa saya. Mohon izin. Kalau menurut saya relatif ya. Yang pasti apa yang kita karyakan, apa yang kita buat itu seperti kata Prof. Deden tadi mengenai sasaran. Kemudian pastinya ranah tema tulisan kita itu kan mau masuk ke dunia yang mana gitu. Tadi Prof. Deden mengatakan dunia yang mana? Dunia akademis, dunia apa ya? Dengan seperti itu tadi, Mary Riana, kemudian Analisa Widyaningrum, itu kan bahasa pasarnya bahasa mahasiswa. Sehingga para akademisi, para mahasiswa lebih tertarik untuk membaca itu gitu. Jadi tergantung sasaran, kalau menurut saya sangat relatif ya, karena masing-masing pastinya memiliki plus minus sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa apa tadi yang dipaparkan oleh Pak Kumaidi, misalkan buku komik, buku biografi, buku monograf, buku mata kuliah atau perkuliahan, itu pastinya memiliki ranah tersendiri yang masing-masing nggak bisa saling meniadakan. Jadi pastinya tergantung dari sasaran, itu aja. Jadi kita ambil contoh misalkan Mary Riana dengan Langkah $1 juta, kemudian Analisa Widyaningrum, kemudian Laskar Pelangi dari Andreas Hitara ya, kalau nggak salah, Harry Potter, tergantung sasaran gitu. Kalau menurut saya ya, jadi relatif, nggak bisa saya membuat statement, ternyata buku yang lebih dihargai itu seperti ini, itu kayaknya mohon maaf saya belum bisa berstatement seperti itu. Tetapi jujur Pak Freddy, kadang saya miris sekali melihat respon mahasiswa. Kita membuat karya buku itu tidak mudah, tidak gampang, perlu waktu dan sebagainya. Tetapi kadang diartikan mereka hanya dari dana. Jujur, ini saya agak miris saya merespon ini. Jadi bukan value of the book ya yang diambil, bukan nilai dari bukunya, tetapi kadang mereka berapa bu harganya. Akhirnya saya nggak pernah lagi saya menawarkan buku saya kecuali mereka mencari. Nah ini alhamdulillahnya seperti prodi matematika, biologi, khususnya fisika sendiri, saat mereka bertanya, saat mereka membutuhkan dan memerlukan, baru saya tawarkan. Karena pernah pengalaman saya pribadi dan jujur ini karena teman sejawat semua dan para senior, saya sedikit tersinggung saat ditanyakan dengan sepertinya apa yang kita tuangkan dalam karya kita itu nggak sebanding dengan nominal yang tadi Pak Kumaidi dikatakan 50.000, 55.000, 60.000, dan yang mengambil pun itu terkesan karena kita mengajar khawatirnya nanti ada intervensi dan nanti diartikan lain, nanti viral. Waalaikumsalam. Ya seperti itu. Seperti itu Pak Freddy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti tergantung sasarannya juga Bu ya. Gimana itu menurut saya. Oke. Gimana kita menampilkan novelty ya kalau di artikel itu. Novelty-nya seperti apa, seperti yang Pak Humaydi Jafar tadi utarakan. Oke, di sini sudah ada 2 penanya. Yang pertama Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra. Monggo Bapak Rizky. Videonya Pak Rizky. Terima kasih Pak Freddy Ganda Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat menarik sekali dari pemaparan Prof. Deden, Bu Yogyakarta dan Prof. Humaydi tadi. Begini yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada pemateri. Kira-kira kalau kita membuat buku, contoh soal dan pembahasan soal-soal hot, ini lebih ke SMA, namun di mata kuliah di matematika, mungkin di fisika biologi juga sama, ada mata kuliah biologi dasar dan fisika dasar. Kita akan mengangkat tema soal dan pembahasan HOTS ya. Mungkin HOTS itu bisa soal cerita, bisa kalau dalam matematika bisa kemampuan komunikasi matematis, bisa pemecahan masalah matematis. Namun apakah nanti itu tidak bermasalah
bermasalah dalam tanda kutip itu sih mirip materi SMA gitu. Tapi ini lingkup kita akan kita buat di perguruan tinggi, namun lebih fokus ke soal dan pembahasan. Kalau materi-materi sih sudah banyak di buku-buku ya. Kalau di matematika mungkin ada di Hort Anton, Parcel yang dari luar negeri. Tapi kita lebih ke pembahasan soal yang levelnya di C3, C4, C5, C6. Terima kasih, mungkin itu saja. Mohon pencerahan dari para materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu pemateri. Jadi yang ditanyakan Pak Rizky adalah soal-soal soal-soal apa, buku-buku yang berisi tentang soal dan pembahasan yang levelnya mungkin masih setara SMA tapi digunakan di kampus ya Pak Rizky ya. Apakah bermasalah seperti itu atau tidak? Ya, silakan Pak Maidi ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan soal dan pembahasan di dalam buku gitu ya, maksudnya di tingkatan perguruan tinggi ya. Ya. Karena pada umumnya itu kan di SMP, SMA ya, yang namanya bentuk-bentuk soal dan pembahasan tuh. Apakah ada buku-buku ilmiah atau buku-buku yang diperuntukkan di lingkungan perguruan tinggi, tapi juga berisi tentang soal dan pembahasan. Terkait dengan hal ini, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah ya membaca, melihat buku setelah selesai pembahasan per bab itu di sini ada rangkuman dan ada soal pembahasan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menulis buku, kemudian di dalamnya kemudian kita muat tentang soal dan pembahasan. Itu artinya sebagai evaluasi, ya, sebagai evaluasi. Bahkan tidak sedikit di antara kita itu membuat soal-soal TS ataupun UAS itu contoh atau tergambar apa yang ada di dalam buku referensi kita. Tapi memang kebanyakan sih nggak pakai, tapi juga tidak ada salahnya kalau dalam sebuah buku itu berisi tentang soal dan pembahasan dengan materi. Bagaimana Pak Rizky? Ya. Mungkin dua narasumber yang lain ingin menambahkan? Ya, kalau ada tambahan. Ya baik, saya tambahkan sedikit ya. Siap, Prof. Begini, tadi kaitan dengan ini juga pertanyaan berkaitan dengan buku ini layak dijual, laku di pasaran atau tidak kan gitu ya. Betul. Nah, jadi ini sebenarnya idenya mesti sama di situ bahwa buku kita ini prinsipnya oke nggak untuk dijual gitu kan. Karena tadi buku yang kita hasilkan untuk mengamalkan ilmu, maka harus laku. Semakin laku ilmunya semakin bermanfaat kan begitu ya. Nah, kalau kaitan dengan buku laku dijual, sebenarnya kita bicara buku itu bicara tentang dunia perguruan tinggi akademik ya, atau anak sekolah. Maka sebenarnya pembeli buku itu aslinya adalah orang-orang yang sedang belajar. Nah, orang yang sedang belajar itu di sekolah, maka banyak orang menulis buku-buku pelajaran dan itu laku. Nah, di perguruan tinggi juga begitu. Itu banyak mahasiswa. Walaupun karyanya di bidang fiksi, misalnya tentang novel. Tapi kan banyak perguruan tinggi prodinya memang prodi sastra, prodi perfilman, kan begitu. Jadi tetap saja sebenarnya akumulasinya buku itu ya dibeli oleh orang-orang yang sedang mencari, menggali ilmu pengetahuan. Nah, maka semua kembali kepada keahlian kita, penulis. Kalau ahlinya di fiksi, ya menulis fiksi. Dan itu akan memang berarti sesuai dengan background kita, karena ilmu kita di situ. Nah, lalu nanti bagaimana fiksi non-fiksi itu kan dilihat dari sisi materi, kontennya sebenarnya. Kemudian kegunaannya sekarang, ketika itu untuk
membekali orang-orang yang sedang mencari ilmu di bidang itu, prodi-prodi di perguruan tinggi, walaupun dia di jurusan sastra, di jurusan perfilman, kan kesannya berarti tidak ilmiah dong mereka, jurusan-jurusan film. Iya betul. Nah, kan seolah-olah begitu, itu keliru pemahaman itu. Justru mereka mengembangkan ilmu perfilman, maka yang dicari buku-buku tentang cerita film, buku-buku tentang bagaimana membuat film yang menarik. Kan tetap saja sekarang tanya penulisnya siapa? Ahli perfilman. Kita yang bukan ahli perfilman tidak bisa menulis itu. Nah, maka ada wilayah-wilayah yang menjadi fokus. Sehingga terkait dengan laku tidaknya tadi bagaimana penyajian dan bagaimana pemasaran. Nah, sebenarnya ketika bicara bestseller, saya dulu bercita-cita ingin menulis buku itu, tapi sekarang belum mau memang, karena itu nanti ada sisi lain yang mungkin saya juga sedang merencanakan. Kalau bestseller itu nanti kalau sudah jadi profesor, insya Allah saya akan menulis buku yang targetnya bestseller. Tapi buku-buku yang selama ini saya terbitkan memang saya tidak untuk bestseller. Kenapa? Karena kita realistis. Satu, mengembangkan ilmu. Ilmu itu tidak harus bestseller gitu kan. Tetapi bahwa ada ilmu, bahwa ada karya, bahwa itulah keahlian saya mengajar. Maka menulis buku untuk bahan-bahan kuliah. Nah, kemudian yang kedua, saya juga kan harus naik pangkat. Bahwa karya kita ini kan harus multiguna. Kita juga begitu naik pangkat ada aturan bahwa tadi misalnya ini buku ajar atau ke bidang penelitian. Nah, ketika ternyata kita kosong di bidang penelitian, tidak ada buku yang sisi ilmiahnya sebagai karya penelitian, maka kita harus menulis bukunya ya versi penelitian. Jadi di satu sisi mengamalkan ilmu, di sisi lain karir juga kita harus realistis. Memang itulah cara sikap pilihan ya. Karena kita memang di dunia formal akademik seperti ini juga harus memperhatikan bahwa karir kita itu harus mudah naik ya. Dan alhamdulillah memang seperti saya mungkin juga salah satunya bisa jadi guru besar atau cepat naik pangkatnya gitulah, kira-kira cepat naik pangkat dari dulu ya karena menulis buku gitu kan. Nah, kalau tidak menulis buku kan susah juga mau naik pangkat kan. Nah, maka ini juga bagian yang harus dicermati oleh kita sesuai keahlian kita. Jadi bukan hanya semata-mata mencari popularitas bestseller, tidak, belum kita. Nah, tapi nanti akan ada masanya. Nah, model saya mungkin sudah saatnya sekarang ini saya harus menulis yang targetnya ya bestseller. Karena saya sudah tidak naik pangkat lagi kan. Jadi saya sudah tidak urusan penilaian karya ilmiah seperti apa, saya tidak penting. Yang penting adalah karya ini mengembangkan ilmu, kemudian ini bisa oke di penerbit, lalu dengan oke juga sebagai tradisi keilmuan. Itulah yang jadi poin. Tapi kalau masih mikir naik pangkat, ya tentu kita harus realistis di situ. Sehingga tidak cukup satu karya, dua karya. Tidak cukup 1-2 buku kan, kita harus terus menulis buku itu kan. Nah, maka disitulah tentang laris tidaknya nanti bagaimana kita menyajikan dan bagaimana pemasaran juga di situ. Makanya cari penerbit yang bereputasi. Nggak bisa kita diterbitkan di percetakan lalu ingin bestseller, nggak mungkin itu kan. Di fotokopian Pak ya. Nah, maka harus juga kita tahu diri. Maka berbargainnya dengan penerbit bereputasi yang kita bisa lihat buku-bukunya di Gramedia, di berbagai pelosok ada perwakilannya. Dan buku saya memang sekarang diterbitkan di buku Raja Grafindo yang memang setiap provinsi ada perwakilannya begitu kan. Sehingga itu memang pasti soal pemasaran itu sudah seluruh Indonesia itu pasti penawaran ada. Tinggal nanti bagaimana saya masuk ke bestsellernya itu. Kalau teman-teman masih muda ya langsung bestseller oke, tapi juga karir harus diperhatikan, rambu-rambu bagaimana ini layak sebagai buku yang dinilai karya ilmiah begitu kan. Itu juga harus diperhatikan. Jadi bertahap, tidak bisa kita ujug-ujug melihat orang suksesnya
Tidak ujug-ujug melihat bestsellernya. Coba tanya kepada orang nulis bestseller, pasti ada satu fase-fase yang sebenarnya dilalui dan itu yang tidak terungkap. Gitu Iya, kan. betul. Nah, maka ini harus realistis. Nah, maka tadi juga kaitan dengan buku SMA, ya, atau materi-materi yang terkesan SMA, sebenarnya kita di perguruan tinggi kan menyiapkan calon-calon guru untuk mengajar di sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya relevan bahwa materi-materi SMA dikaji kemudian dibaca oleh mahasiswa di perguruan tinggi kan relevan karena mahasiswa juga dipersiapkan untuk menjadi guru di SMA sehingga dia harus tahu bagaimana nanti mengajarnya dengan metode HOT ya, high thinking order gitu kan, bukan hot panas ya. Tapi high ada S-nya, ada skillnya bro. Iya, itu kan. Skill. Nah, itu kan itu penting. Mahasiswa dibekali dengan itu, begitu kan. Nanti ketika mengajar dan jadi guru di SMA, di SMP, dia sudah siap dengan membaca buku karya, misalnya tadi karya Rizky, wah seorang dosen di UIN Lampung. Jadi saya kira semua tidak ada salah, tidak ada harus merasa ini laku atau tidak. Sekarang berkarya, lalu dilihat karya kita dalam segmen pembacanya yang mana, lalu disesuaikan bahasanya, disesuaikan penyusunannya, disesuaikan dengan model etika-etika ilmiahnya, kan itu. Sehingga apapun judulnya, apapun bentuk bukunya, itu akan sesuai dengan keahlian kita. Toh pada prinsip dasarnya adalah tadi untuk meneguhkan eksistensi kita sebagai orang yang punya keahlian di bidang itu. Dalam makna bukan sombong punya keahlian, kita bisa segala-galanya, tidak. Tetapi orang pasti ada, dia ini ahlinya apa. Nah itulah dilihat karyanya. Nggak bisa seseorang ngaku-ngaku ahli biologi tapi tidak pernah nulis biologi. Ya, betul. Bisa juga dia ngaku-ngaku ahli pendidikan Islam tidak pernah nulis pendidikan Islam. Tapi kalau berkarya, menulis karyanya di bidang itu, automatically orang akan mengatakan, mengidentifikasi bahwa oh orang ini ahlinya di sini. Oke, terima kasih. Nah, itulah yang menjadi penilaian guru besar juga. Jadi kalau Anda nanti juga mau jadi guru besar ya dilihat ya karyanya. Ini mau usul guru besar bidang apa, karyanya apa, kan yang ditanya begitu. Iya betul Prof. Gak bisa orang mengusulkan guru besar fisika karyanya biologi semua. Kan itu. Nah, gak sinkron ya Prof. Gagal terus nanti. Ya, itu maka harus tahu diri di situ. Jadi jangan semata-mata ingin mengejar bestseller tadi itu, sementara mengabaikan keilmuan kita ini apa. Jadi kembalikan kepada tahapan-tahapan bahwa kita ini ahli apa, disitulah kita tulis sesuai dengan spesifikasi kita sedang menulis untuk apa, kemudian dalam konteks apa gitu. Itu disitulah karya-karya kita akan mengalir. Dengan jumlah yang tentu saja tidak cukup 1, 2, 3. Tentu terus sepanjang hidup kita menulis kan gitu. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Deden. Jawabannya sangat panjang lebar dan padat ya. Dan itu semuanya penting kalau menurut saya. Oke, penanya yang kedua di sini Mbak Nisa. Mbak Nisa, dengar saya Mbak Nisa? Ya, dengar. Oke, silakan Mbak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar bisa dilihat. Gambar ya. Bentar. Oke, ya. Wah, sepertinya Mbak Nisa bermasalah. Gambarnya Mbak? Tanya Pak Freddy. Oke, terima kasih. Hari ini alhamdulillah dapat materi. Udah lihat di sini enggak? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sharing ilmunya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah apakah menulis itu bakat atau bisa diasah? Kemudian yang kedua, kita dalam menulis itu tadi saya agak tertarik dengan kata-kata Bapak yang menyatakan bahwa
hidup itu untuk menulis, itu sepanjang hidup menulis gitu. Jadi hal apa yang bisa membuat kita itu istiqomah dalam untuk menulis? Kemudian kalau misalnya kita terbentur masalah ide menuangkan pada tulisan, biasanya itu kan mentok gitu ya Pak Bu. Jadi hal apa yang harusnya kita lakukan seperti itu? Mungkin lebih ke tipsnya agar istiqomah untuk menulis, dan apa saja bisa buat kita itu bisa untuk menulis terus seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu narasumber? Baik. Ayo, silakan Pak Hamidi. Oke. Ya, silakan Bu Hamidi. Ya, singkat aja ya. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Mbak Nisa. Menulis buku itu apa sebuah bakat atau hal yang bisa diasah? Semua itu dimulai dari pembiasaan Mbak Nisa ya. Yang awalnya memang kita belum punya bakat nulis, tapi karena kita biasakan untuk menulis, nanti lama-lama terbiasa untuk menulis. Ibaratnya seperti hobi kan gitu. Tadinya nggak bisa, karena sudah kita biasakan, akhirnya bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan kan gitu. Ini terkait dengan pertanyaan kedua tadi, apakah menulis itu hal yang biar bisa istiqomah menulis itu triknya seperti apa kan betul. Memang kadang-kala kita menyadari ya, kita menulis itu kadang-kadang tergantung kondisi ya, istilahnya mood-moodan gitu. Ketika mood, kita nulis sampai berjam-jam kuat. Ya. Tetapi kalau kita tidak mood, lagi males, walaupun dipaksakan 5 menit pun tidak keluar gagasan kan gitu. Tapi semua itu tergantung pembiasaan. Ya. Kalau kita biasa menulis itu, ketika kita lagi nganggur, kita lagi nyantai itu ada aja ide, gagasan. Apalagi kalau menulis sebuah opini ya, saya itu sering itu Mbak, ya saya kan sering nulis di Radar itu. Kadang duduk-duduk gini, nah, ada ide langsung saya tulis, langsung saya tuangkan gitu. Ya, langsung saya tuang. Kalau nggak lupa nanti hilang gitu. Ya, jadi ketika kita itu punya ide, punya gagasan, langsung tuangkan Mbak. Ya. Jadi kalau kita nulis dalam bentuk buku ya tentunya nggak bisa seperti itu, tapi ya sekali-kali itu harus kita biasakan ya, kita jadikan sebagai hobi lah itu tadi. Nah, jadi triknya seperti apa ya, trik untuk menulis buku. Nah, itu kita mulai dari coret-coretan ya, gitu, dengan banyak contoh buku ya. Kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, catatan. Kemudian kita jangan pernah takut salah, jangan pernah takut jelek. Ya, itu biasanya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Kita baca, kita ulang lagi, oh kok ternyata nggak bagus. Apalagi kita minta pendapat orang lain, tulisan ini nggak bagus. Nanti bisa diperbaiki dan seterusnya. Nah, itu salah satu triknya kan gitu ya. Kemudian menambah sedikit ya Mas Mas Freddy ya, tadi terkait dengan pertanyaan jenengan tadi. Oh, siapa? Ya, biar lengkap ya. Ya, siap. Buku yang seperti apa yang laris terjual itu secara umum aja ya. Secara umum itu yang pertama, buku yang menjadi rujukan utama. Ini terutama di kalangan akademisi ya. Kalau buku itu jadikan rujukan utama, biasanya umumnya itu akan laris manis. Nah, itu yang saya perhatikan. Kemudian yang kedua, secara umum juga bisa dilihat dari penulisnya. Oh, penulisnya terkenal, sudah banyak berkarya dan sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi lakunya buku. Kalau isi bukunya itu barangkali relatif itu. Makanya tadi kata Bu Yuberti itu tergantung sasarannya. Memang ada benarnya, tergantung sasarannya. Kalau di kalangan akademisi, memang itu. Kalau buku itu menjadi rujukan utama, yakin. Nah, jadi terus terang bukannya sombong ya. Jadi buku saya yang berjudul Hukum Perdata Islam ini sudah hampir 1.500 ini terjual. Ya. Si jempol. Saya titipin di Fajar ya. Juga ada di kampus bagian ya. Siap. Nah, itu secara umum Mas Freddy ya. Barangkali cukup. Barangkali Prof. Deden bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Humaydi. Gimana Bu Iberti mau menambahkan atau Prof. Deden tentang istiqomah dalam menulis tadi? Iya. Oke, sekilas saja ya, karena waktu kita memang nggak terlalu lama, bahkan 11.30. Oke,
Tapi itu tugas Pak Freddy. Tugas kami kan hanya berbicara yang ngatur waktu Pak Freddy. Sekilas yang ditanyakan oleh Pak Rizky tadi yang HOTS ya, High Order Thinking Skill di tingkat perguruan tinggi, itu kalau nggak salah ada spesifikasi pada tahap C4, C5, C6, analisis, sintesis, evaluasi ya. Kalau nggak salah ada revisi dari skemanya taksonomi Bloom ke Anderson bahwa C6 itu bukan lagi evaluasi tetapi sudah kreativitas. Nah, itu grade C4, C5, C6. Menurut saya Pak Rizky sangat jelas sekali buku-buku jenjang SMA dengan jenjang perguruan tinggi. Kalau teori oke, sama. Anggap aja fisika misalkan gelombang ya tetap gelombang, nggak akan pernah lari, nggak pernah ada gelombang 1, gelombang 2. Kemudian misalkan mekanika, kinematika, tetap itu dengan fisik matematika. Kalkulus ya itu kalkulus, cuman kalau perguruan tinggi saya rasa sangat spesifik kata kunci atau KKO-nya, kata kerja operasional pada soal, latihan soalnya, narasinya sangat jelas. Nah mungkin beberapa waktu perwakilan dari UIN kita Pak Tommy Saregar tuh yang membuat skema soal-soal untuk UMPTKIN ya kalau nggak salah. Nah itu sempat beliau share dengan saya. Nah itu mungkin bisa dari sana Pak Rizky, itu salah satu trik-trik supaya kita melihat narasi deskriptif seperti apa yang harus kita tuangkan untuk bahasan soal, untuk soal, kemudian pembahasan soal itu jelas beda sekali kalau menurut saya. Jadi kalau udah HOTS ya jelas C4, C5, C6, tapi C6 setahu saya sudah kreativitas. Oke, itu sekilas saja dari Pak Rizky, kemudian yang terakhir dari Bu Nisa ya. Bakat atau bisa diasah. Kalau saya berasumsi diawali dari bakat. Karena kalau dia berbakat, ide bisa muncul. Kemudian dia nggak shopping ke mall, tapi dia shoppingnya ke Gramet. Gitu. Jadi itu motivasi internal karena bakatnya udah ada. Tetapi ada juga yang bisa diasah. Gitu. Jadi tinggal kita bercermin. Diri saya ini ada bakat nggak ya? Kalau ada bakat, gampang sekali mau lesnya. Colek dikit udah keluar ide seperti tadi. Mohon maaf, Prof. Deden atau Pak Kumaydi tadi, misalkan ide itu keluar, kata Prof. Deden tadi, ya serta-merta lagi naik bis, Prof. Deden lagi di pesawat, terus mau visitasi di Papua sana, tiba-tiba muncul ide, langsung ditulis. Nah itu yang pertama memang bakat itu motivasi internal yang tidak bisa dikesampingkan. Kalau menurut saya ya, tetapi untuk kita-kita atau untuk saya, yang mungkin kurang bakat masih bisa kok diasah gitu dengan yaitu memasukkan diri ke dunia-dunia para penulis. Itu saja tambahan dari saya. Kemudian sangat sependapat dengan Prof. Deden atau Pak Kumaydi tadi bahwa sisihkan dulu mau bagus atau tidak, apa kata mereka, apa kata orang-orang. Kalau saya pribadi terserah, yang penting saya berkarya, yang penting saya semaksimal mungkin menciptakan ini. Mau kurang ya memang sedang belajar, mau ada plusnya ya alhamdulillah gitu. Jadi siapa lagi sih yang memberikan apresiasi ke diri kita kalau nggak diri kita sendiri? Kalau terus mengukur kekurangan, aduh yang nggak jadi nggak selesai dan nggak ada karyanya juga saya rasa ya. Jadi berilah apresiasi ke diri sendiri, minimal dari diri sendiri yang mengatakan percaya diri dulu mungkin Bu ya. Oke, pede ya. Oke, itu saja tambahan dari saya. Kalau tips istiqomahnya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kumaydi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi istiqomah jika sudah menulis terus nggak laku Bu. Nah itu lebih berat lagi. Harus istiqomah seperti apa? Oke, para peserta webinar hari ini, waktu sudah menunjukkan pukul 11.34. Itu menandakan bahwasannya webinar kita akan berakhir. Mari kita tutup webinar ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Deden, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Deden semuanya. Ini nanti untuk sertifikat para peserta akan kami bagi via email atau WhatsApp, dan para pemateri sertifikatnya sudah kami siapkan juga di sini. Bisa ditampilkan? Di WA aja nggak apa-apa lah. Siap Pak. Ini kita tampilkan dulu. Iya. Mas Freddy tadi minta catatan kecil sudah saya kirim ke Pak Eko ya. Oh siap Pak, siap. Untuk Prof. Deden mungkin PowerPoint-nya bisa dikirim ke panitia ya Pak ya. Ke Pak Eko juga bisa.
Ini Bu Yuberti. Nah, ini sertifikatnya. Akan kami kirim via online ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Dimaafkan. Saling memaafkan. Assalamualaikum. Ini puasa hari keberapa?